Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eksan Sagia Deksu Budi dengan NIM 21010120130086 dari kelas Rekayasa Nilai A. Saya akan menjelaskan tentang studi Value Engineering, case nomor 10 untuk Georgia Department of Transportation I-20 Eastbound from I-285 to CR 5150 Panula Road. Untuk deskripsi proyek ini merupakan perbaikan dan perpanjangan masa operasional dari Jalan Tol I-20 Expo dari simpangan I-285 sampai CR 5150 Jalan Panola di Delcap, negara bagian Georgia. Untuk value engineering dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 12 Februari 2010 oleh BBSNJ di Atlanta. Untuk pekerjaan berupa menambahkan jalur kolektor distributor, modifikasi jalur utama, dan perkuatan lereng sepanjang 4,5 mil. Untuk lokasi proyek berikut ini saya tampilkan untuk masalah dan tujuan proyek. Pada perjanjian tertentu yang telah dibuat dilaksanakan sebagai hasil dari pertemuan berkala dengan para penanggung jawab proyek. Di antara perjanjian tersebut adalah dibuatnya peredam suara yang cukup luas untuk mengurangi suara dan dampak visual pada rumah dan bisnis lokal. Memperbaiki wifi secepat mungkin akan bermanfaat bagi publik yang bepergian. Oleh karena itu, sebagian besar gagasan yang dikembangkan oleh tim VM memiliki tujuan ini, bersama dengan penghematan biaya potensial. Kemudian ada tahapan proses value engineering terbagi menjadi 7 tahap, yaitu investigasi, analisis, spekulasi, evaluasi, pengembangan, rekomendasi, dan presentasi. Untuk fase yang pertama, investigasi, tim PM menerima pengarahan dari staf Departemen Transportasi Georgia atau GDOT dan konsistasi desain mereka dari Arkadis. Pengarahan ini termasuk diskusi tentang maksud desain di belakang proyek, masalah biaya, dan keterbatasan fisik pada proyek. Tim multidisiplin VE mengembangkan cost model menggunakan diagram Pareto dari cost data yang telah disediakan. Berikut saya tampilkan diagram Pareto dan grafik pengaruh harga. Kemudian ada analisis. Tim PM menganalisis fungsi penting dari proyek diidentifikasi, meliput proyek objektif dan goals yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi operasional, project basic function yang bertujuan untuk mengurangi konflik, gangguan suara, dan mengalirkan air hujan. Berikut saya tampilkan untuk diagram pas. Kemudian ada fase spekulasi dalam pemecahan masalah di proyek untuk menghasilkan ide yang berfungsi supaya menemukan gagasan dalam pemecahan masalah. Digunakan cara yaitu brainstorming, dan penemuan ide atau gagasan itu digunakan dalam tahap selanjutnya. Antara lain, memanfaatkan lebar jalan guna memperbesar jalur, mengurangi biaya dinding peredam suara melalui alternatif jenis dinding, material, atau dengan mengurangi tinggi dinding atau panjang pemasangan. Kemudian mengulas atau mempelajari kembali geometri lalu lintas pada desain efektif yang sudah ada untuk mengurangi gangguan di sepanjang jalan. Yang fase selanjutnya itu evaluasi. Tim PM merefleksikan kembali kendala dan tujuan proyek yang dibagikan kepada tim oleh perwakilan pemilik dan anggota tim desain. Parameter yang digunakan untuk menentukan apakah alternatif yang dipilih cukup menguntungkan adalah: 1. Mempercepat proses pelaksanaan, 2. Meningkatkan nilai, 3. Implementasi dan alternatif, 4. Meningkatkan usia proyek, 5. Menghemat biaya konstruksi, dan terakhir menghemat LCC di sepanjang jalan. Selanjutnya ada fase pengembangan. Pada fase ini, tim PM mengembangkan masing-masing alternatif yang dipilih yang peringkatnya 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Jika waktu memungkinkan, tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Kemudian ada fase rekomendasi. Selama fase ini, tim PM meninjau ide-ide alternatif untuk mengkonfirmasi mana yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang untuk sukses, dan yang akan meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Terakhir ada presentasi. Presentasi ini dirancang untuk memberitahu pemilik dan desainer tentang temuan awal studi VE. Untuk hasil studi, bagian ini mencakup hasil studi yang disajikan dalam bentuk alternatif rekayasa nilai yang dikembangkan penuh untuk mencakup deskripsi desain asli, deskripsi konfigurasi desain alternatif, komentar tentang justifikasi teknis, keuntungan dari resiko yang terkait dengan alternatif, sketsa, perhitungan, dan teknis. Pembenaran untuk alternatif ini, sebagian besar alternatif yang dikembangkan sepenuhnya mewakili serangkaian pilihan yang jelas, dapat bertampak pada biaya dan kinerja akhirnya dari proyek yang sudah selesai. Lalu masuk ke rangkuman alternatif dan saran.
Berikut saya tampilkan melalui tabel. Selama fase spekulasi, tim PE mengidentifikasi 40 gagasan alternatif yang tampaknya berpotensi mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produksi aktif, dan atau mengurangi kesulitan serta waktu pembangunan proyek. Setelah fase evaluasi selesai, ditetapkan 9 gagasan alternatif untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Gagasan alternatif ini dapat ditemukan dalam bentuk terdokumentasi. Bagian laporan ini berjudul hasil studi. Baik, untuk masuk ke alternatif VE yang pertama, yaitu nomor AC1, menggunakan 10 inci sebagai pengganti dari 12 inci jalur luar di jalur pengumpul CD. Untuk desain originalnya itu mengusulkan membangun bahu luar 12 inci untuk panjang jalur CD. Untuk dua alternatifnya yaitu mengusulkan penggunaan luar beraspal 10 inci untuk panjang jalur CD. Dan keuntungannya yaitu pengurangan di trotoar kedalaman penuh, pengurangan biaya konstruksi, pengurangan waktu konstruksi. Untuk resikonya tidak ada dan penghematan biaya mencapai 150.938 dolar. Berikut gambar sketsa dan kalkulasi penghematan biaya. Lalu ada alternatif VE nomor 2, yaitu nomor AC2, berkoordinasi dengan proyek perbaikan pelapisan ulang yang direncanakan, PI nomor M003-234. Untuk desain originalnya, yaitu mengusulkan pengelupasan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur kelapisan beton yang mendasarinya. Untuk alternatifnya, menyediakan pengelupasan atau pengelupasan lapisan aspal. Untuk keuntungannya itu menghemat biaya perkerasan jalan, bersingkat waktu pengerjaan. Untuk resikonya tidak ada dan penghematan biaya mencapai 1.219.988. Selanjutnya ada alternatif nomor V3 dengan nomor AC3 memanfaatkan kemiringan 4% pada bahu luar. Untuk desain originalnya, memerlukan konstruksi bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh pada kemiringan melintang 6%. Alternatif mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh dengan kemiringan 4%. Untuk keuntungannya, pengurangan biaya penggilingan di masa depan, pengurangan biaya leveling di masa depan. Untuk resikonya dapat berdampak pada drainase dan penghematan biaya mencapai 144.973 dolar. Selanjutnya alternatif VE nomor 4 dengan nomor MS3 menggunakan pagar pembatas 2 sisi sebagai pengganti rail barrier beton untuk memisahkan jalur CDGP. Untuk desain originalnya, yaitu desain mengusulkan menggunakan tipe 26 beton median barrier untuk memisahkan antara tujuan dan jalur CD. Untuk alternatifnya, yaitu mengusulkan menggunakan pagar pembatas bermuka 2. Untuk keuntungannya, itu penghemat biaya pertama untuk bahan yang digunakan. Kemudian ada pengurangan waktu pemasangan. Untuk resikonya, yaitu meningkatkan pelebaran biaya perawatan dan membutuhkan revisi drainase. Penghematan biaya mencapai 1.093.397 dolar. Lalu lanjut ke alternatif VE5 dengan nomor MS4 menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase jalan. Untuk desain original menggunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang. Untuk alternatif mengusulkan menggunakan biaya logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang. Untuk keuntungannya pengurangan biaya drainase dan pengurangan konstruksi. Untuk resikonya tidak ada dan penghematan biaya mencapai 74.360 dolar. Kemudian alternatif VE nomor 6 yaitu nomor RW1 menggunakan DPT dengan MSE Mechanically Stabilized Earth Wall. Untuk desain originalnya, dinding penahan tanah chip sesuai standar dari GDOT. Untuk alternatifnya yaitu mengubah dinding penahan tanah chip menjadi MSE, tapi dengan geometri yang sama. Untuk keuntungannya, menghemat biaya, mengurangi waktu pengerjaan, desain standar GDOT sudah tersedia, meningkatkan estetika, dan dalam koridor jalan ini sudah ada dinding MSE yang dimanfaatkan. Untuk resikonya yaitu tidak ada dan penghematan biaya mencapai 1.931.439 dolar. Kemudian ada alternatif VE yang ketujuh, itu nomor RW9, pelapisi dinding penahan dengan peredam suara. Untuk desain original itu awalnya menggunakan DPT chip, tetapi persyaratan harus ada dinding peredam suara di kedua koridor jalan. Untuk alternatif,
mengimplementasi teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi bagian tanah yang lebih curam daripada menggunakan DPT chip. Alternatif ini tetap mempertahankan desain geometri jalan. Untuk keuntungannya, mengurangi waktu pengerjaan dan menjaga lingkungan. Untuk resikonya tidak ada dan penghematan biaya mencapai $505.230. Kemudian ada alternatif VE nomor 8, yaitu dengan nomor RB10, menggunakan sheet pile sebagai pengganti DPT dari beton. Untuk desain original, yaitu desain penahan tanah chip sesuai standar dari GDOT, dan alternatif mengubah dinding penahan tanah chip menjadi sheet pile, tetapi desain geometrinya tetap. Untuk keuntungannya, menghemat biaya, mengurangi waktu pengerjaan, dan sheet pile mempunyai nilai salvage. Untuk resikonya tidak ada dan penghematan biaya mencapai $1.162.210. Kemudian ada alternatif yang terakhir, itu dengan nomor SB3, menunda pemasangan dinding dengan peredam suara. Untuk desain original, mengusulkan masang peredam suara. Alternatifnya, mengusulkan menunda pemasangan dinding dengan peredam suara. Untuk keuntungannya, mengurangi biaya secara keseluruhan dan risikonya tidak ada. Penghematan biaya mencapai $1.511.840. Baik, berikut telah seluruhnya saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.